Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, pelajaran kita akan kita lanjutkan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Pada otak maupun medula spinalis terdapat lapisan pelindung dari jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu pia mater adalah lapisan terdalam yang halus dan tipis, mengandung banyak pembuluh darah, serta melekat pada otak atau medula spinalis. Kemudian, lapisan kedua arachnoid adalah lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Arachnoid memiliki ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinalis, pembuluh darah, dan selaput jaringan penghubung yang mempertahankan posisi arachnoid terhadap pia mater di bawahnya. Kemudian yang ketiga, dura mater adalah lapisan terluar, tebal dan kuat, serta terdiri atas 2 lapisan. Pada dura mater terdapat ruang subarachnoid. Terdapat ruang subdural yang memisahkan dura mater dan arachnoid. Otak maupun medula spinalis memiliki substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu membentuk bagian luar atau korteks otak dan bagian dalam medula spinalis. Substansi abu-abu mengandung badan sel neuron, serabut bermielin dan tidak bermielin, astrosit protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Substansi putih membentuk bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis. Substansi putih didominasi oleh serabut bermielin maupun tidak bermielin, mengandung oligodendrosit, astrosit fibrosa, dan mikroglia. Kita masuk kepada otak atau cerebral. Otak manusia diperkirakan mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% darah dari jantung. Otak tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis membentuk anyaman kompleks. Sistem saraf primitif mulai terbentuk sejak embrio pada minggu ketiga masa kehamilan. Selanjutnya, pada minggu keempat akan terbentuk tabung saraf yang akan menjadi otak dan medula spinalis. Bagian kranial pada tabung saraf membentuk 3 bagian yang membesar atau vesikel yang berdiferensiasi membentuk otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Ini gambar tengah. Kemudian kita masuk kepada bagian-bagian otak. 1. Cerebrum atau otak besar. Mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian luar tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral, sedangkan bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut nukleus basal atau ganglia basal. Terdiri dari lobus frontalis, itu pada bagian dahi, yang berfungsi sebagai pusat bicara ataupun bahasa, lobus parietalis, berfungsi untuk persepsi rasa manis, asam dan asin. Kemudian lobus temporalis atau bagian pelipis berfungsi menerima impuls atau pendengaran. Kemudian yang D, lobus occipitalis atau kepala belakang berfungsi untuk menerima informasi dari retina. Kemudian yang kedua, diencephalon, terletak antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Terdiri dari talamus. Talamus berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Kemudian hipotalamus memiliki fungsi sebagai berikut: mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom ataupun tak sadar, seperti pengaturan frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh,
homeostatis dan pencernaan makanan, sebagai pusat pengaturan emosi seperti kesenangan, kegembiraan, dan kemarahan. Kemudian mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin atau hormon. Bagian ketiga dari encephalitis adalah epithalamus. Epithalamus merupakan pita sempit jaringan saraf yang membentuk atap diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Pada epithalamus terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, sistem limbik atau rinencephalon adalah cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur-jalur neuron yang rumit. Sistem limbik berfungsi untuk pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan belajar. Kemudian yang keempat, mesencephalon atau otak tengah, merupakan bagian otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum atau otak kecil dengan cerebrum atau otak besar. Berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat-pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah, pons dan medula oblongata disebut sebagai batang otak. Kemudian yang kelima, pons farolli atau jembatan Farol, tersusun dari substansi putih yang berisi serabut saraf yang menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Kemudian yang keenam, cerebellum atau otak kecil. Bagian otak yang sangat berlipat, terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan tonus otot, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Kemudian yang ketujuh, medula oblongata, merupakan bagian yang menjulur dari pons hingga medula spinalis dengan panjang sekitar 2,5 cm, berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan, menelan, muntah, serta mengatur gerak refleks. Kemudian yang kedelapan, formasi retikuler, merupakan jaring-jaring serabut saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medula oblongata, pons, dan otak tengah. Berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak, medula oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Berfungsi mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan, koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Medula spinalis bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berwarna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. Struktural bagian dalam atau substansi abu-abu. Batang atas dan bawah dari struktur berbentuk huruf H disebut tanduk atau kolumna yang banyak mengandung badan sel, dendrit asosiasi, neuron eferen, dan akson tidak bermielin. Kemudian yang B, struktur bagian luar atau substansi putih, tersusun dari akson yang bermielin. Bagian ini terbagi menjadi funiculus atau kolumna anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan pindahkan ini ke dalam catatanmu dan pelajari dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.